Nah, yang kedua kita mau bicara mengenai penganggaran berkelanjutan atau bahasa Inggrisnya sustainable budgeting. Sustainable budgeting gitu ya, penganggaran berkelanjutan. Nah, kenapa kata penganggaran berkelanjutan ini penting? Jadi gini, dulu waktu di dompet duafa, dalam setahun itu setidaknya adalah minimal tiga silaturahim dengan yayasan-yayasan yang merasa sudah tidak mampu lagi membiayai yayasannya karena keurangnya pemasukan, kurangnya dana operasional, dan juga mungkin sudah kurang dukungan dari pembina dan pendiri yang 10-15 tahun lagi masih bisa menghidupi yayasan tersebut. Nah, tentu hal ini kan tidak kita inginkan ya, apalagi buat rekan-rekan yang sudah menginisiasi satu lembaga dan ingin lembaganya ini bertahan sepanjang waktu, seperti halnya Muhammadiyah hari ini, misalnya sudah 100 tahun lebih gitu, sehingga kemudian kebermanfaatan terus berjalan. Kalau kebermanfaatan terus berjalan, maka teman-teman mungkin yang sekarang sebagai pendiri, sebagai sebagai inisiator awal, tentu amal jariahnya akan terus mengalir gitu ya. Dan kita kan hidup ini karena satu dan lain hal butuh amal jariah. Soalnya kalau nggak ada amal jariah, hidup kita terbatas ya. 63 tahun gitu. Padahal kita masih butuh banyak amal dibanding juga dosa-dosa yang dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di dunia ini gitu. Jadi kalau banyak amal jariah, punya ilmu, punya anak yang soleh, dan punya sedekah jariah gitu ya, tentu akan sangat bermanfaat buat kita. Nah, dari sinilah maka mungkin buat rekan-rekan yang hari ini ada di aktivitas lembaga sosial, mari kita mulai berpikir tentang sustainability, tentang keberlanjutan dari inisiatif gerakan kita hari ini, tentang kemudian keberlanjutan dari lembaga kita hari ini. Nah, kalau kita udah berpikir ke sana, maka insya Allah nanti Allah akan dekatkan segala hal yang akan membuat lembaga kita itu bisa memperoleh sustainabilitas yang baik. Oke, nah di aspek ini saya akan mulai dari membedah dulu mengenai fungsi-fungsi dalam kelembagaan sosial ya. Bukan satu hal yang baru sebenarnya, tapi kita taruh dulu persepsi kita dalam satu framework bahwa pada akhirnya kalau kita mau bedah fungsi-fungsi dalam kelembagaan sosial itu ya inilah ya, terdiri dari 3 bidang utama. Satu mengenai penggalangan sumber daya. Nah, kenapa nggak saya bilang penggalangan dana atau fundraising? Karena kadang kita nggak nerima hanya dana saja ya, kita nerima juga yang sifatnya material dan non material gitu ya. Materialnya bisa uang, bisa juga non uang. Dapat sembako, dapat pakaian, dapat peralatan dan seterusnya. Jadi sumber daya. Kemudian juga bisa sumber daya berupa non material ya, misalnya kepakaran, kemudian kerelawanan gitu ya, atau mungkin hak cipta dan seterusnya, itu bisa jadi kita peroleh juga. Nah, pada akhirnya dalam rangka kemudian mempertemukan donatur dan membantu penerima manfaat, maka resource ini kita galang dan kemudian kita kelola melalui suatu manajemen, melalui pola pengelolaan keuangan dan juga operasional yang dibutuhkan dalam rangka mengalirkannya sebagai dana distribusi untuk para penerima manfaat. Jadi dari donatur digalang, kemudian dikelola dan kemudian disalurkan. Ya. Jadi dari sini kita letakkan dalam konteks yang sederhana dulu. Dan saya memang karena ini kelas basic ya, jadi pokoknya begini dulu aja gitu. Kita membagi aktivitas lembaga kita dalam 3 fungsi, satu input, proses, dan output gitu ya. Outputnya adalah penyaluran, dan kemudian inputnya adalah penggalangan sumber daya. Oke. Nah, jadi sumber daya yang masuk dikelola untuk kemudian disalurkan kepada penerima manfaat. Nah,
Ini dalam konteks lembaga sosial. Karena bahasan kita hari ini banyak juga dari rekan-rekan yang kenapa saya sebutnya lembaga sosial ya? Lembaga sosial ini saya peruntukkan buat teman-teman yang tidak memperoleh izin sebagai lembaga amil zakat. Ya. Kalau untuk memperoleh izin sebagai lembaga amil zakat kan sebenarnya harus mendaftar ke Kementerian Agama. Kalau mau lembaga zakat tingkat kota atau kabupaten, minimal penghimpunan 3 miliar, mendaftar ke Kanwil. Kalau mau lembaga zakat level provinsi, minimal 20 miliar penghimpunan. Kalau lembaga zakat nasional, minimal 50 miliar. Itu daftar ya ke Kanwil ataupun Kementerian Agama dan melalui rekomendasi Basnas. Tapi sebenarnya semua yang belum memperoleh izin itu dan sudah bergerak dalam badan hukum berbentuk yayasan, maka sebenarnya dia bisa disebut sebagai lembaga sosial kemanusiaan. Ya, lembaga sosial kemanusiaan ini notabene sudah teman-teman peroleh ketika teman-teman memperoleh izin yayasan. Ya, memperoleh izin yayasan. Jadi ketika teman-teman memperoleh izin yayasan, maka sebenarnya sudah dipastikan secara badan hukum teman-teman adalah bergerak di bidang sosial dan kemudian bisa menggalang dana publik. Meskipun kemudian kalau kita mengacu hanya berdasarkan undang-undang yayasan saja dan di bawah Kementerian Sosial, maka teman-teman tuh harus mengajukan izin penggalangan uang dan barang ke Kementerian Sosial. Ya, itu kalau nggak salah periodenya per 6 bulan sekali harus diperpanjang. Nah, jadi itu satu. Tapi secara realita harus diakui tentu hari ini nggak banyak dari kita yang mengurus izin penggalangan uang dan barang ke Kementerian Sosial ya, kecuali PMI atau mungkin itu lembaga-lembaga yang memang serius gitu ya, seperti mungkin Human Initiative gitu ya, atau mungkin ACT gitu, atau Kita Bisa sebelumnya. Itu memang mengurus izin penggalangan uang dan barang karena bukan beroperasi menisbahkan diri sebagai lembaga zakat. Tapi kalau sebagai lembaga zakat seperti Dompet Duafa, Rumah Zakat, Izi gitu, maka tentu mendaftar ke Kementerian Agama setelah melalui rekomendasi Basnas. Nah, maka dalam konteks kelembagaan sosial dan kemanusiaan ini adalah fokusnya, jadi dibagi menjadi 3. Tapi tentu juga tidak salah dan mungkin juga tidak cukup dan cukup dimaklumi maksud saya, ketika teman-teman itu menisbahkan diri, menetapkan diri sebagai lembaga ZIS, lembaga zakat, infak, sedekah, wakaf. Ya. Karena memang ya ini adalah bagian dari hasanah budaya Indonesia, kultur Indonesia yang dibangun dengan siar infak, sedekah, zakat, dan wakaf yang memang dibawa oleh para pendahulu kita dalam berdakwah penguatan ekonomi umat, gitu ya. Sehingga inisiatif rekan-rekan bisa jadi hari ini banyak juga yang bergerak di bidang zakat, infak, sedekah. Ya. Nah, hari ini saya tidak membahas mengenai wakaf ya, karena wakaf ini tentu punya aturan tersendiri. Jadi wakaf akan kita anggap dulu sebagai infak terikat saja ya. Kalau bicara wakaf maka dianggap sebagai infak terikat, sementara kita fokus bagaimana konsen di zakatnya. Nah, yang membedakan antara kalau kita bicara mengenai teman-teman berparadigma sebagai lembaga sosial, ya, sebagai lembaga sosial kemanusiaan yang bernaung hanya di bawah yayasan Kementerian Sosial, dengan menetapkan diri sebagai lembaga ZIS, maka zakat menjadi elemen utama bisnis proses rekan-rekan. Nah, kalau zakat menjadi bisnis utama proses rekan-rekan, ya, maka proses yang sederhana tadi, ya, hanya penggalangan sumber daya, manajemen keuangan, dan operasional penyaluran sebenarnya agak lebih rigid di lembaga zakat. Maka kita akan mengenal istilah muzaki dan mustahik, gitu ya, atau penerima manfaat. Nah, ketika kemudian ada istilah muzaki dan mustahik, gitu, maka kita nanti akan mengacu dulu ke At-Taubah ayat 60. Ya, di mana auzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum
wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wabnis sabil faridotam minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Jadi At-Taubah ini kemudian membagi bisnis proses atau menjelaskan bisnis proses bagaimana dana zakat itu mengalir dari muzaki ke mustahik, ya, ke asnaf. Nah, sehingga ketika fungsi dasarnya adalah fungsi penggalangan sumber daya, fundraising, ya, atau resources mobilization, kemudian dikelola melalui manajemen, keuangan, dan operasional menjadi penyaluran, maka kita mengenal istilah amil sebagai entitas pengelola zakat. Gitu. Ya, entitas pengelola zakat. Dan menariknya dalam konteks ini, amil itu juga ditetapkan pada nomor 3, bukan nomor 8. Jadi esensinya bahwa amil itu menjadi bagian dari bisnis proses penanganan mustahik, penerima manfaat, dan nomornya pun ditempatkan nomor 3. Dan dalam kajian-kajian yang kita pahami bahwa Allah selalu punya maksud menempatkan urutan-urutan dalam setiap firman-firmannya. Gitu. Bahkan kalau kita lihat ayatnya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha, itu 3 serangkai apa ibaratnya disebutkan dulu gitu sebelum menyebutkan yang lainnya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha. Jadi sampai 'alaiha ini sebenarnya ada koma di sini, kemudian wal mu'allafati qulubuhum. Ini koma yang berikutnya, kemudian lainnya itu koma wa fir riqab wal gharimin wa fis sabil wabnis sabil, gitu. Sehingga penerjemahannya adalah bahwa ini nanti kalau ada Ustadz silahkan dikomentari juga, bahwa Allah punya maksud menguatkan bisnis proses dalam konteks mengayomi fakir miskin, ya, itu membutuhkan satu orang-orang yang fokus, orang-orang yang kompeten, orang-orang yang profesional dan berhak atas penghidupan, ya, berhak atas kafalah yang cukup sehingga mengurusi fakir miskin itu bisa dengan sepenuh hati, bisa dengan sepenuh komitmen dan sepenuh kompetensi. Ya. Jadi bukan pekerjaan yang bisa disambil. Kalau dalam banyak kesempatan saya selalu cerita kalau misalnya gini, ya, kalau ada ayam bakar Kentucky gitu, ya. Ayam bakar Kentucky nggak jual ayam bakar. Ayam goreng Kentucky gitu, ya. Untuk ngurusin ayam goreng gitu, ayam goreng Pak Jenggot itu kan luar biasa. Ada, kalau kita ke counternya saja, ada khusus kasir, ada khusus yang masak, ada khusus cleaning service, ada satpam gitu, ya. Kemudian di branding sedemikian rupa, dimasak sedemikian rupa dengan prosedur tertentu, tingkat kematangannya harus jelas, berat gram ayamnya harus jelas, bahan-bahannya harus kualitas terpilih, bumbu-bumbunya harus kualitas terpilih, minyak gorengnya juga harus dengan takaran yang benar, panasnya, suhunya. Ada store manager, ada area manager, ada general manager, ada direktur Indonesia, ada direktur regional, direktur internasional, dan seterusnya. Untuk ngurusin apa? Ngurusin ayam goreng. Ya. Nah, tadaburnya adalah bahwa Allah juga paham bahwa ngurusin fakir miskin itu harusnya sama seriusnya bagaimana kemudian bisnis ayam goreng itu dikelola oleh Pak Jenggot tadi, gitu. Jadi kalau kita ngurusin manusia yang pastinya tidak, apakah manusia tidak kalah penting dibandingkan ayam goreng, gitu, ya. Maka ketika bicara fakir miskin ini, maka kita membutuhkan amil-amil yang full kompeten, amil-amil yang kemudian serius dan berkhidmat secara khusus dalam rangka
memastikan titipan amanah muzaki terhadap asnaf, ya, khususnya fakir miskin itu bisa teralokasi dengan baik. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan khusus bagaimana bisnis proses dalam kelembagaan zakat menempatkan fungsi amil secara serius sebagai jembatan antara muzaki dengan mustahik. Gitu, ya, bahkan di nomor 3. Kenapa nggak nomor 8? Gitu. Atau malah kenapa harus ada bagian dari asnaf? Kenapa nggak yatim saja gitu nomor 3? Amilnya nggak usah di luar. Dalam kaidah nanti dengan hadis saja, nggak perlu dengan firman Allah. Ya nggak ada yang tahu sih, itu kan maha benar Allah dengan segala firman-Nya, ya. Tapi ya kurang lebih bagaimana peran amil ini menjadi penting ketika kita membangun fondasi lembaga sosial kita berbasis bisnis proses zakat. Gitu. Dan menariknya adalah, maka kalau kemudian kita bergerak dalam dunia sosial dan kemudian menjadikan zakat sebagai bisnis proses utama lembaga kita, maka ini adalah bisnis proses yang sudah sustainable dengan sendirinya. Gitu. Ya, nanti kita bicara kenapa sustainable, karena memang ada hak operasional, bisnis modelnya itu sudah ada. Bisnis model itu adalah bagaimana satu bisnis proses, ya, satu entitas usaha itu bisa mengcover biaya-biayanya dan mengcover pertumbuhannya. Gitu. Nah, amil itu dengan sendirinya sudah didesain oleh Allah bahwa berhak atas sebagian dari dana zakat dan kemudian dimungkinkan memperoleh pendapatan hak amil untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan serta menumbuhkan kelembagaan organisasinya. Ya. Nah, ini menariknya. Maka kita perlu melihat konteks biaya amil itu sebagai satu hal yang syar'i, hal yang sesuai syariah. Sehingga kalau ada lembaga yang kemudian menyatakan bahwa dengan bangganya menyampaikan bahwa lembaga kami adalah lembaga yang tidak mengambil hak amil, ya, itu boleh-boleh saja sih, itu kan hak masing-masing, ya. Tapi kalau dalam kaidah syar'i, maka bisa jadi ya tidak sesuai syariah malahan, karena ya hak amil adalah syariah itu sendiri dalam konteks zakat sebagai satu bisnis model pengelolaan program sosial untuk mustahik. Gitu. Oke, nah ini agak panjang di sini supaya teman-teman kemudian memahami sudut pandang mengenai hak amil, kemudian juga biaya-biaya yang terkait nanti dengan amil, ya, supaya kita ada di same page terkait bagaimana melihat biaya, bagaimana kita melihat alokasi operasional dalam bisnis proses kelembagaan lembaga kita, ya, khususnya dengan basis zakat. Oke, next.